Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah istilah hukum yang kedengerannya rumit banget, tiba-tiba bisa jadi omongan semua orang? Nah, belakangan ini, ada satu frasa Latin yang mendadak viral dan jadi pusat perdebatan panas di mana-mana, mens rea. Pertanyaan gedenya, kenapa ya? Kok bisa istilah yang biasanya cuma ada di buku undang-undang, sekarang jadi ada di obrolan kita sehari-hari? Ternyata ini semua dipicu oleh sebuah kasus yang lagi heboh, yang akhirnya bikin kita semua nanya sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kata-kata. Dan ya, inilah dia inti dari semua keramaian itu. Perdebatannya itu bukan lagi soal apa yang diucapkan, tapi lebih ke apa niat di baliknya. Pertanyaan inilah yang membawa kita langsung ke jantung topik kita hari ini, konsep mens rea. Oke, sekarang yuk kita bedah bareng-bareng istilah ini. Sebenarnya, apa sih mens rea itu? Kalau dilihat dari kacamata hukum, kita bakal kupas tuntas biar kita semua paham dan nggak salah kaprah lagi. Gampangnya gini, mens rea itu adalah kondisi pikiran atau niat batin seseorang pas dia ngelakuin sesuatu. Jadi, ini semua tentang apa yang ada di dalam kepala si pelaku, bukan cuma apa yang kelihatan dari luar aja. Nah, dalam hukum pidana, mens rea ini nggak bisa sendirian. Dia punya pasangan yang penting banget, namanya actus reus, atau gampangnya perbuatan fisiknya. Coba bayangin ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama deh. Satu sisi adalah tindakannya, sisi lainnya adalah niat di balik tindakan itu. Intinya begini, buat ngebuktiin sebuah kejahatan, jaksa tuh nggak cukup cuma nunjukin kalau seseorang udah ngelakuin sesuatu. Mereka juga harus, dan ini wajib, ngebuktiin adanya niat jahat di baliknya. Tanpa mens rea, ya, sebuah perbuatan bisa jadi cuma kelalaian atau kecelakaan biasa, bukan tindak pidana. Oke, sekarang kita masuk ke area yang sedikit abu-abu nih. Disinilah konteks jadi raja. Dan percayalah, bagian ini yang paling sering jadi sumber perdebatan yang sengit banget. Coba kita renungi sebentar. Kalau setiap ucapan yang bikin orang lain tersinggung, itu langsung kita anggap punya niat jahat, kira-kira bakal jadi kayak apa ya ruang diskusi kita? Tentu hidup gak sesimpel itu kan? Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba lihat, sebuah omongan yang sama bisa dinilai beda banget tergantung konteksnya. Kalau dalam komedi, tujuannya ya buat menghibur lewat sindiran. Kalau kritik sosial, tujuannya buat membangun diskusi. Tapi kalau udah masuk hasutan, tujuannya jelas buat memprovokasi kebencian. Hukum ngelihat semua ini secara berbeda. Nah, bagian ini nih yang benar-benar harus kita perhatikan. Kutipan ini menyoroti bahaya yang nyata. Kalau kita abai sama konteks dan cuma fokus pada perasaan tersinggung, hukum yang harusnya adil malah bisa disalahgunakan. Bisa jadi alat buat membungkam kritik atau pendapat yang kebetulan gak kita suka. Obrolan ini secara alami ngebawa kita ke isu yang lebih besar lagi, kebebasan berekspresi. Tapi penting banget buat kita ingat ya, kebebasan ini bukan berarti tiket gratis buat ngomong atau ngelakuin apa aja tanpa ada konsekuensi. Jadi, disinilah garis batasnya ditarik. Kebebasan kamu berhenti saat kamu mulai melanggar hak orang lain, saat ucapanmu berubah jadi hasutan, dan nah ini dia, saat niat jahat atau mens rea-nya terbukti dengan jelas. Ingat, kebebasan itu selalu datang satu paket sama tanggung jawab. Inilah dia resiko terbesarnya kalau kita gagal paham soal konsep mens rea ini. Kita bisa banget jatuh ke dalam jebakan yang bahaya, yaitu mengkriminalisasi opini. Menganggap setiap pendapat yang beda atau menyinggung itu sebagai sebuah tindakan kriminal. Dan visual ini dengan pas banget menggambarkan ancaman terbesarnya. Coba bayangin sebuah masyarakat di mana orang jadi takut buat ngomongin pendapatnya karena khawatir dilaporin. Ruang diskusi publik yang sehat, yang jadi napasnya demokrasi, bisa pelan-pelan mati suri. So, setelah kita ngobrolin semua ini, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum beberapa poin penting yang bisa jadi bekal kita semua biar bisa ikutan diskusi publik dengan lebih sehat dan lebih cerdas. Pertama, yuk kita sama-sama belajar bedain. Ngerasa nggak setuju atau bahkan tersinggung, itu wajar. Tapi, itu nggak otomatis sama dengan sebuah tindak pidana. Kedua, yuk kita lebih bijak. Jangan asal pakai istilah hukum cuma karena lagi tren. Dan yang paling penting, selalu ingat, hukum pidana itu ultimum remedium, alias upaya paling terakhir, bukan alat buat balas-balasan perasaan. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Dalam masyarakat kita yang demokratis ini, di mana sih seharusnya kita menarik garis yang tegas antara melindungi kebebasan dan menuntut tanggung jawab? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin kualitas ruang publik kita ke depannya,